Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jamaah salat Idul Fitri 1446 di daerah Pademangan sekitar Ancol yang DKM-nya dipimpin oleh Adinda Iqbal. Terima kasih bisa sampai berkhutbah di sini. Tidak lupa kerja keras Pak Agus, Pak Nur Iksan, imam kita Pak Sutisna, juga tadi sejak turun dari mobil didampingi tokoh masyarakat kita Pak Haji Umar. Dan tentu yang hadir di sini semua dimuliakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu intang surallaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat ke-7. Orang-orang yang beriman, bagi kamu yang berkeinginan menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kamu. Bahkan Allah meneguhkan kedudukanmu, pengaruhmu, eksistensimu. Allah tinggikan, Allah angkat derajat, Allah agungkan, karena kita berbasis dengan niat ikhlas menolong, menegakkan agama Allah. Menolong agama Allah tidak berarti Allah minta tolong. Itu bahasa santun dari Allah, mengajak kita untuk memberi peluang pahala yang besar, yaitu jihad fisabilillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengkonstruksi, menata ulang berbangsa dan bernegara ini kiranya wajib kita lakukan, karena sudah 79 tahun Indonesia NKRI menyatakan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945, 79 tahun yang lalu. Sebentar lagi Agustus tahun ini 80 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaan seriusnya, apa benar kita sudah merdeka? Bagaimana masih banyak kemiskinan di atas ratusan juta? Secara substansi absolut miskin. Walaupun administratif kurang lebih cuma 20 atau 30-an juta saja. Tapi yang benar kalau mau jujur, kita ini banyak yang miskin di mana-mana.
Bagaimana mengelola, memimpin negara ini jika terus seperti ini? Maksud hati, maksud pikiran saya dalam menata ulang atau rekonstruksi berbangsa dan bernegara adalah dari 3 sudut pandang, yaitu wujud dari pemahaman kita akan puasa Ramadan. Saum Ramadan, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk la'alakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Allah ajarkan, Allah training hamba-hambanya. Umat Muhammad hari ini kurang lebih 2 miliar manusia, karena total hari ini 8 miliar manusia, tambah sebelum zaman Nabi Adam sampai sekarang ini katakanlah 11 miliar. Tapi yang real eksis dalam konteks administrasi, yang masih hidup atau telah mati, tertata, terdata 8 miliar manusia di dunia ini. Sementara 285 mungkin terus meningkat, hari ini sudah banyak yang lahir juga, menjadi 230 juta. Bangsa Indonesia kurang lebih 85%-nya adalah umat Islam. Jadi kurang lebih dari 285 itu 200-an juta, 230-45 jutaan yang beragama Islam, selainnya non muslim. No problem, tidak ada kita pecah gara-gara agama, keliru. Orang mengkonstruksi kita pecah gara-gara agama, tidak pernah, mana ada. Inilah jahatnya mereka, strategi global mereka, memecah agama menjadi sumber sara, sumber konflik. Sara itu suku, agama, ras antar golongan. Mana mungkin suku jadi konflik? Anda nggak minta orang Sunda, nggak minta orang Jakarta, nggak minta orang Padang, Batak, Ambon dan seterusnya. Itu given, pemberian dari Allah. Bahkan orang tua kita saja kita nggak tahu kenapa itu orang tua kita. Given, anugerah, pemberian dari Allah. Otomatis ras juga demikian. Siapa yang dia mau jadi orang Cina? Siapa yang dia mau jadi orang Amerika? Siapa yang dia mau jadi orang Indonesia? Nggak ada yang milih. Given, pemberian anugerah dari Allah. Kenapa suku dan agama dan ras kemudian jadi konflik? Inilah keliru mengkonstruksi, berpikir, menata Indonesia, sehingga kita sampai hari ini lemah, karena kita dibikin memang lemah oleh mereka yang punya strategi jahat di dalam melemahkan umat Islam. Terakhir saya ingat kejahatan internasional yang saya pahami, COVID-19. Habis umat Islam dalam pengertian akidah. Setidaknya 2 tahun tidak ada haji dan umrah. Bayangkan. Dan masjid-masjid di seluruh dunia, kita terutama di Indonesia, ikut juga tunduk kepada strategi global. Setidaknya seingat saya 2 minggu, khususnya di provinsi DKI, tidak boleh ke masjid, tidak boleh sholat Idul Fitri di lapangan, tidak boleh. Setelah itu pun kalau ke masjid dibikin jarak setidaknya 0,5 meter antara saf dengan yang lainnya. Ini strategi global, memisahkan kekuatan umat, karena mereka tahu kekuatan umat di sholat,
terutama sholat jamaah. Luar biasa hebatnya tata cara Islam mengatur itu. Bayangkan saudara-saudara, dalam 5 menit tidak sampai 5 juta orang bisa tertib sholat di Ka'bah, depan Ka'bah saat haji atau umroh. Luar biasa. Sementara militer mengatur dirinya untuk sekian juta orang dibutuhkan kurang lebih 6-7 juta jam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam pengertian konsep ajaran Islam, tidak ada Islam menciptakan rasa permusuhan dengan siapapun, termasuk yang non muslim. Silahkan kamu kafir, silahkan, ada ayatnya, surat Al-Kafirun sampai dengan lakum dinukum waliyadin. Agamamu begitu ya begitu, silahkan. Kami begini Islam silahkan. Nggak ada aku nyembah kamu yang sembah dan kamu sembah yang aku sembah, nggak ada. Ini toleransi yang dasar dari ajaran Islam. Oleh karena itu saudara, dalam merekonstruksi ini 3 hal penting yang saya sampaikan tadi. 1, berkait dengan pemahaman kita atas saum Ramadan. Puasa Ramadan menghadirkan rasa empati kepada orang lain, tidak sekedar merasakan penderitaannya saja atau prihatin, tapi kalau empati lebih tinggi dari simpati, dia menimbulkan apa yang dimaksud pertolongan, bantuan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, atau orang yang tidak makan dan lain sebagainya, tidak sekolah, susah dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh puasa, menumbuhkan empati. Yang kedua, dengan puasa Ramadan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas karena output dari puasa adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan adalah parameter kekuatan untuk mengukur kualitas orang. Karena dia sami'na wa ata'na, karena dia tunduk, patuh, menyerah total hanya kepada Allah. Dia tidak bertuhan kepada selain Allah. Dia tidak takut kepada siapapun, dan dia tidak bersedih hati dalam segala kekurangannya. Lihatlah hari ini betapa orang banyak bertuhan kepada selain Allah. Lihatlah hari ini 10 tahun dalam pemerintahan Jokowi, banyak sekali yang kita lihat berpindah konsep Tuhannya, bukan lagi Allah. Allah tidak ada dalam perspektif kehidupannya, terutama dalam konteks berbangsa dan negara. Apa intinya? Apa bukti saya? Hukum Islam tidak berlaku hingga hari ini 79 tahun. Yang saya tanya, apa kita merdeka? Kok menjalankan hukum Islam nggak boleh? Kok potong tangan tidak boleh? Kok yang ada potong tahanan? Bagaimana negeri kita dikelola seperti ini? Sudah 8 kali ganti presiden, sudah ribuan ganti anggota DPR sejak tahun 1955. Kalau Soekarno dari 45. Saudara-saudara, tidak ada rasa kebencian apapun, tapi mohon rekonstruksi ulang, evaluasi diri kita, bangsa dan negara kita. Apakah sudah benar dalam urus negara ini? Itu problemnya serius. Saya menilai belum. Karena ukurannya hukum Islam belum berlaku. Kalau belum berlaku, bagaimana kita mau disebut takwa? Sementara tiap Jumat diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat oleh para khotib. Kalau ayat ini tidak dibaca, batal atau tidak sah salat Jumatnya, karena khutbah bagian dari salat. Oleh karena itu saudara, mari kita bergegas, berupaya sepanjang nafas
Allah masih kasih hari ini sama kita. Bayangkan kalau semalam kita dicabut nyawanya, dan banyak yang malam dicabut oleh Allah. Tiba ajalnya. Hari ini bukan manusia deh, tapi apa? Mayit, jenazah, almarhum atau almarhumah. Tapi Allah kasih sempat kita masih bernafas. Artinya ada pesan moral dari Allah. Manusia, orang beriman, takwalah kamu pada Allah. Dan jangan kamu mati sebelum dalam keadaan takwa, setidaknya berserah diri total kepada Allah. Orang lebih banyak berserah diri kepada yang lain, tunduk patuh kepada selain Allah. Musyrik. Kemusyrikan terjadi lebih banyak ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Ini digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Mereka para pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya sholat, bayar zakat atau infak, tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat baik, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Anda lihat, bukan kata Egy Sujana, tapi kata Allah. Pemimpin-pemimpin itu harusnya memerintahkan yang dipimpinnya tentunya. Kalau tergantung dia pemimpin, kedudukannya apa. Kalau presiden, harus perintah kepada rakyatnya. Kalau Anda kepala keluarga, kedudukannya perintah anak istrinya. Clear Quran itu. Diterangkan tadi di surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 41. Jelas Allah perintah. Orang-orang yang punya kedudukan, termasuk ketua DKM. Maka saya bersyukur Adinda Iqbal menggerakkan untuk bisa saya hadir di sini. Ini prestasi dakwah yang insya Allah menurut masa hidup saya adalah luar biasa. Karena beliau juga salah satu kader terbaik dari Front Pembela Islam. Semua kita mengacu kepada Habib Rizik dalam ketaatan berbangsa dan bernegara. Imam IB, imam besar, insya Allah. Saudara-saudara, poin penting yang ketiga, di dalam konteks Ramadan, pesan moralnya adalah edukasi, pendidikan yang sifatnya untuk mendidik bangsa Indonesia tadi menjadi manusia yang berkualitas. Apa cara pendidikannya? Kalau menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, konsep pendidikan kita mengarah kepada iman dan takwa. Di khutbah Idul Fitri ini yang mudah-mudahan perubahan kita mendasar terhadap bangsa dan negara ini. Karena kita justru belum, saya masih percaya dengan Prabowo Subianto. Kalau dia betul-betul menyatakan dirinya mau merubah keadaan ini dalam waktu 6 bulan, maka waktunya tinggal sampai 20 April. Karena dia dilantik 20 Oktober. Itu janji dia sendiri. Semoga dia dengar khutbah ini dan diberi hidayah oleh Allah untuk menata ulang Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Karena hari ini sila ke-1 sampai ke-5 tidak berlaku. Yang banyak adalah perbuatan liberalis kapitalis, bahkan ada sisi sosialis komunisnya. Ini ada kajian sendiri untuk itu. Maka saya ingatkan dari 3 sudut pandang: ekonomi, politik, hukum. Ini untuk mengatur tertibnya bangsa. Tata ulanglah di 3 hal ini dengan cara pendidikannya. Konsep dasarnya pendidikannya, sehingga orang berpolitik hanya mengabdi kepada Allah, bukan kepada partai politik, takut direkol dan lain sebagainya, menghambakan diri kepada si fulan yang membuat dia menjadi musyrik. Ekonominya harus berbagi. Kalau menurut pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat dengan dikuasai oleh
kekuasaan atau negara ini. Itu jelas pasal 33 ayat 3. Pertanyaan seriusnya, sumber daya alam kita. Saya ini doktor bidang sumber daya alam dan lingkungan. Tahun 2004 sudah selesai doktor saya. Saya bisa hitung emas, hitung laut, hitung kelapa sawit, hitung semua sumber daya alam dalam perspektif geografi informasi sistem. 3 komoditas saja, 1 batu bara, 2 kelapa sawit, 3 nikel. Ini mendatangkan uang per tahun 5.500 triliun. Kenapa kita harus berhutang? Kenapa kita harus rakyat dipajakin? Ajaran Islam tidak kenal pajak. Yang dikenal oleh ajaran Islam adalah zakat. Tidak ada pajak. Tidak sama pajak dengan zakat. Karena konsep pajak adalah berasal dari penjajah Belanda dulu. Menekan, karena dia penjajah, jadi menekan rakyatnya atau yang dijajahnya untuk bayar upeti dan lain sebagainya dengan bentuk pajak. Enggak ada dalam Islam. Anda lihat aja, Anda punya SHM, surat keterangan hak milik atau surat hak milik, kenapa kena pajak? Mobil, motor, STNK punya Anda, nama Anda kok kena pajak? Pendidikan kok harus bayar mahal? Dibuat sekuler lagi kita, SD, SMP, SMA. Ini di bawah Kementerian Pendidikan. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN atau UIN sekarang. Di bawah Departemen Agama. Terpisah urusan dunia dan akhirat. Jadi saudara-saudara, dibuat sekuler bangsa kita, dibuat jauh akidahnya dari Allah, dangkal akidahnya kepada Allah, bayar, kita bayar. Kurang ajar. Ini tata kelola negara dari mana begini? Pancasila tidak begitu. Karena dia mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dia mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia mengajarkan persatuan. Dia mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dia mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak yang lain. Oleh karena itulah saudara, selama nafas masih ada, berarti ada waktu yang Allah berikan kepada kita untuk terus berjuang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dengan konsep 3 ini, insya Allah tidak terlalu lama lagi tegak hukum Islam, karena orang Indonesia semua bertakwa. Tidak ada yang berani macam-macam. Bahkan ada yang keempat. Pertama kan tadi kaitan dengan pendidikan, ekonomi, politik ya, sekaligus sama hukum. Nah, ini yang keempat nih, politik bebas aktif sesuai dengan alinea keempat Pancasila. Segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, harus dihapuskan. Nah, kenapa saudara kita di Palestina tidak ada daya bantu yang serius? Kita bantu rakyat, tapi kemampuannya paling tinggi demo-demo saja. Jutaan demo tidak pengaruh kepada Israel laknatullah, tidak. Tapi kalau Presiden Prabowo sebagai jenderal kirim pasukannya untuk melawan Israel, nyatakan perang dengan Israel, itu pasti ada perubahan. Tapi tidak ada satu negara di dunia ini, bukan Indonesia, Turki yang kita harapkan tidak bisa, Yordania yang kita harapkan tidak bisa, Iran juga begitu. Tapi jauh lebih baik Iran daripada yang lain. Tidak ada konsep yang berani melawan Israel, sehingga Presiden Iran sampai terbunuh. Kita semua pengacut, sieun, takut kepada selain Allah. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah. Sekali lagi, berharap hanya kepada Allah. Selama dipimpin Prabowo Subianto, kita berharap diberi hidayah, dibawa Indonesia ke jalan takwa. Indonesia jalan takwa, bukan Indonesia emas. Indonesia emas akan jadi kenyataan kalau kita bertakwa. Itulah janji Allah, barokatin fi samawati wa ma fil ard. Allah akan datangkan berkah dari langit dan bumi jika kamu beriman dan bertakwa kepadaku. Kita ternyata mendurhakai Allah.
Apa bentuk durhaka antara lain? Sederhana aja. Ceramah belum selesai udah pulang. Itu apa sih, waktu cuma 15-20 menit aja. Ya. Itu durhaka terhadap ajaran Islam, subversif. Saya tidak tersinggung, tapi dia menyinggung Allah. Allah lagi menerangkan lewat saya ini. Ayat-ayat Qur'annya lagi dibacakan. Dia tidak dengar, dia tidak fokus. Dia pulang. Pulang ngapain sih? Udah 11 bulan juga dikasih kebebasan. Cuma sekarang sekian 15 menit nggak mau. Ada brengsek yang itu. Saudara-saudara, tidak bermaksud memaki orang, tapi ini kebencian kepada agama Allah. Nggak mau dengar. Ada suratnya, surat 39 ayat 45. Kalau nama Allah disebut, kesal hatinya, nggak betah, pulang. Tapi bagus, mungkin dia intel, mungkin dia apa, baguslah. Ya, kita sangka baik aja kepada Allah. Ya saudara-saudara, tanpa bermaksud panjang lebar, sesuai dengan komitmen saya sekitar 15-20 menit, mudah-mudahan sekarang kita akhiri dengan berdoa. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Ghafurur Rahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ilahi Rabbi, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau mengetahui segala sesuatu, karena Engkau menguasai ruang dan waktu, space and time. Engkaulah yang berkuasa, Engkau yang tidak tidur dan tidak mengantuk, Engkau yang berdiri sendiri, yang mampu dengan kekuatanmu ya Allah. Tapi Engkau dihianati oleh hamba-hamba yang tidak mengerti ya Allah. Dia menjadi musyrik. Musyrik adalah dia lebih menandingi Engkau, dia mengalahkan Engkau. Hari ini hukum-hukum Engkau tidak berlaku di Indonesia ya Allah. Padahal itu sangat mudah untuk ditegakkan bila Presiden dan DPR tergerak hatinya. Sudah 79 tahun tidak juga tergerak untuk memberlakukan hukum Islam ya Allah. Sehingga kami susah hidup ya Allah. Cari kerja susah, cari orang jujur susah, banyaknya yang munafik ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Latif, yang maha halus, maha detail, maha mengetahui segala sesuatu, maha teliti. Janganlah kami dihukum oleh Engkau ya Allah, karena kesalahan-kesalahan kami yang tidak kami mengerti. Janganlah hukum kami karena kami dipimpin pemimpin yang zalim, jahat, tidak mencintai rakyatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, yang maha kasih sayang, rahmatilah kami ya Allah. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah ilahi Rabbi, akhir hidup kami semua akan meninggal ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan munafik. Jangan Kau cabut nyawa kami dalam keadaan fasik, zolim, musyrik, murtad, kafir ya Allah. Cabutlah nyawa kami kelak dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Bahkan kami ingin mati syahid menegakkan agama Islam. Bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Semoga tergerak hati Presiden dan DPR bisa menyatakan perang dengan Israel, laknatullah itu ya Allah. Karena itu satu solusi ya Allah, sehingga akan tergerak negara-negara yang berbasis Islam. Setidaknya ada 56 negara ya Allah. Kenapa tak satu pun ada yang tergerak membantu Palestina ya Allah?
Ya Allah, selamatkan pemimpin kami, Imam besar Habib Rizik dan pengikut-pengikutnya, dan kami yang setia untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Jagalah kami, lindungi kami, beri rezeki kami, sehingga kami tidak meminta-minta kepada orang lain, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, cintailah kami, sayangi kami, rahmati kami, ya Allah, sehingga kami menghadap-Mu dalam keadaan suci, bersih, jiwa dan raga, ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya mujibas syailin. Al-Fatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sebelum meninggalkan tempat agar diperhatikan kembali barang bawaannya agar jangan sampai tertinggal. Sekali lagi kami ucapkan selamat Idul Fitri 1442. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Begitu seluruh rekan-rekan panitia DKM kita semuanya untuk saya semangat kita sama-sama berikan kembali oleh saja cepatnya kalau besok bisa diperkenalkan oleh rekan-rekan atau dari manajemen selalu kami ucapkan terima kasih pada terima kasih atas